bahkan ada yang baru usia 1 tahun didaftarkan, bahwa seseorang bisa mendaftar haji tatkala setelah usia. Pelunasan pun sekarang kemudahan itu diberikan pemerintah, yaitu dengan online pun bisa. Tidak harus datang. Menabung untuk melaksanakan ibadah haji, untuk mendaftarkan haji, maka segerakanlah, mumpung ada kesempatan dan mumpung ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sahabat Sukma Hati. Suara Kementerian Agama Kabupaten Magelang, harmoni, akuntabel, transparan, dan pastinya inovatif. Pada siang hari ini, kembali lagi bersama saya di layanan Kemenak Menyapa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Tentunya dengan tema yang berbeda. Sahabat Sukma Hati dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya dinanti-nantikan informasi terbarunya, yaitu Bapak Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, yaitu Bapak Haji Hamim Setiawan, SHMH. Saya Tina Berastiani selaku host pada podcast kali ini akan mengantarkan sahabat Sukma Hati semuanya dimanapun Anda berada. Bersama kami akan ngobrol santai bersama Bapak Kasih PHU dengan tema Layanan Prima Haji tahun 2024 oleh Kepala Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Sebelum kita mulai ngobrol santai, seru pastinya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita pada siang hari ini. Monggo kepada Bapak Kasih Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang untuk berkenalan dengan sahabat Sukma Hati semuanya. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Monggo Pak, Bapak Kasih PHU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sukma Hati yang alhamdulillah berbahagia pada sore hari ini, dan juga khususnya pada host Mbak Ambar. Perkenankanlah saya Hamim Setiawan selaku Kasih Penyelenggara Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Alhamdulillah diberi kesempatan, ada waktu di kesempatan hari ini untuk dapat bertemu dengan sahabat Sukma Hati yang berbahagia dimanapun berada, yang tentunya selalu diberi kenikmatan, kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak, sampun. Cuman itu saja yang mau diutarakan, dikenalkan kepada sahabat Sukma Hati semuanya. Mungkin ada hal-hal yang lain, mungkin saya Bapak gimana gitu. Sekiranya cukup perkenalan Mbak Ambar. Karena apa? Jamaah haji atau masyarakat Magelang itu lebih banyak mengidolakan. Wah, betul itu Bapak. Karena Bapak haji, maka baru jamaah haji itu kan banyak sekali yang dikenal. Apalagi dalam 1 tahunnya kurang lebih 1.200 orang. Waduh, kalau dihitung sudah kali berapa ribu jamaah, sehingga sudah banyak kenal. Saya kira sudah banyak kenal, sehingga maka singkat tapi baik. Jelas Mbak. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Kasih PHU atas perkenalannya. Jadi sahabat Sukma Hati sudah nggak penasaran kan ini terkait dengan narasumber kita pada podcast kali ini. Jadi kita mulai aja yuk ngobrol santainya, ngobrol seru terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan haji. Jadi gini Bapak, akhir-akhir ini kan banyak pertanyaan nih di masyarakat seputar haji, dari pendaftaran, pembatalan, pelimpahan porsi haji, di mana pelimpahan itu adalah pengalihan dari porsi jamaah haji yang meninggal. Mungkin di kesempatan podcast kali ini Bapak Kasih PHU bisa menjelaskan nih hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Misalnya terkait usia minimal berapa harus sudah bisa mendaftar dan biaya dan lain sebagainya. Terus apabila calon jamaah haji itu meninggal, apakah dana yang sudah masuk ke rekening itu bisa kembali atau hilang? Nah, seperti itu mungkin
berbagai pertanyaan yang timbul di masyarakat bisa dijelaskan oleh Bapak Kasih PHU melalui podcast ini. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Bar. Kalau kita berbicara masalah haji itu sesuatu yang sangat indah dibicarakan. Betul. Kalau kita pahami semua, dan kalau kita ketahui semua bahwa orang berhaji itu ibaratnya membicarakan seorang gadis cantik belia yang usia Sangat-sangat menarik itu, Pak. 25 tahun. Banyak orang itu tergerak untuk kepingin melaksanakan ibadah haji. Sangat-sangat dicari ya, Pak. Ya, tentunya kalau kita bicara masalah haji itu ada dua hal yang harus kita ketahui. Satu, masalah ibadah. Kedua, masalah penyelenggaraan. Betul. Saat ini di masyarakat yang diketahui kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terkait dengan penyelenggaraan haji. Sederhananya Betul. itu pelayanan. Iya, itu yang timbul di masyarakat saat-saat ini, Pak. Makanya pada saat ini pula ada kesempatan pada saat ini saya bisa menyampaikan pada sahabat Sukmahati dimanapun berada, khususnya di lingkungan Kabupaten Magelang, bahwa penyelenggaraan haji itu diatur oleh sebuah undang-undang yang mana di dalamnya ada tiga hal yaitu melayani, membina, dan melindungi. Tiga hal itu yang menjadi titik krusial kan. Nah, di sini pula bahwa 90% berbicara haji itu berbicara kepada penyelenggaraan. 10%-nya ibadah. Kalau ibadah semua orang tentunya bisa mempelajari. Tapi kalau penyelenggaraan itu tentunya dari sebuah lembaga pemerintah yang menaungi. Sehingga diaturlah dengan undang-undang terkait dengan penyelenggaraan haji. Maka disitulah ada dalam aturan itu ada pendaftaran yang tadi disebutkan, ada pembatalan, ada pelimpahan, bahkan sekarang ada penggabungan dan juga pelunasan. Aturan itu baru belum nanti berangkat. Pernik banyak sekali. Maka inilah haji itu lebih banyak kepada penyelenggaraan. Baik Bapak, terkait dengan pendaftaran haji, sebenarnya usia minimal jamaah itu bisa mendaftar di usia berapa sih Pak? Kalau kita tengok dari aspek fikihnya kan balik ya utamanya. Balik, betul. Maka kemarin karena haji ini merupakan sebuah hal yang menarik, maka berbondong-bondonglah orang untuk mendaftar. Bahkan ada yang berusia 1 tahun didaftarkan. Padahal kalau kita lihat dari situ kan ya aspek keadilan terhadap orang yang sudah lama menunggu atau lama menabung untuk melaksanakan mendaftar haji kan akan tergusur dengan orang-orang yang mungkin mempunyai cukup finansial tapi sebenarnya belum waktunya. Oleh karena itu pemerintah mengatur dengan peraturan bahwa seseorang bisa mendaftar haji tatkala setelah usia 12 tahun. Baik Bapak. Dan bisa berangkat pada usia 18 tahun. Baik Bapak. Nah, ini aturan yang ngatur demi untuk aspek keadilan. Berarti usia minimal kita boleh mendaftar haji di usia 12 tahun ya Pak, dan berangkat haji adalah di usia 18 tahun. Nah, ada juga nih Pak, banyak pertanyaan di masyarakat yang timbul akhir-akhir ini dengan perubahan teknologi, kenaikan kurs dolar dan lain sebagainya. Sebenarnya biaya pendaftaran haji pada saat ini apakah mengalami kenaikan atau tetap sama di tahun-tahun sebelumnya Bapak? Jadi gini, terkait dengan yang saat ini sedang berjalan yaitu pelunasan haji ya. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah sekarang kan memberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa diakses oleh masyarakat dari manapun. Baik itu tadi saya sampaikan pendaftaran pun sekarang sudah bisa online. Begitu. Tidak harus offline, tidak harus datang. Tapi pendaftaran secara online
itu bisa ada aplikasinya sendiri. Terus pelunasan pun sekarang kemudahan itu diberikan oleh pemerintah, yaitu dengan online pun bisa. Yeah. Tidak harus datang. Nah, Baik. ini sebuah kemajuan dan kemudian tidak yang ada. Tentunya pemerintah di dalam menentukan biaya haji itu melihat pada aspek kewajaran, wajar tentang biaya yang ada saat ini. Insya Allah di tahun 2024 ini dengan Kepres nomor 6 tahun 2024 dan keputusan Dirjen Haji nomor 8 3 tahun 2004 tentang juknis pelaksanaan Kepres itu diatur secara detail, real terkait dengan biaya haji. Bahkan itu ditetapkan berdasarkan embarkasi. Nah, kebetulan baik. kita berada di embarkasi di Solo SOT. Ini biaya BPIH-nya ini perlu kita sampaikan bahwa ada BPIH, ada BPIH. Ya. BPIH itu adalah biaya tentang penyelenggaraan haji. BPIH itu adalah biaya yang harus dibayar oleh jamaah haji. Ya. Nah, BPIH yang ditetapkan rata-rata untuk SOC Solo wilayah Jateng khususnya Magelang juga ini yaitu 95.926.122 rupiah BPIH-nya. Terus ada nilai manfaat dan ada BPIH. Nah, BPIH-nya yang harus dibayarkan oleh jamaah itu sebesar 58.562.002 rupiah. Selebihnya itu dari nilai manfaat yang diterima atau dari hasil pengelolaan yang dikelola oleh BPKH. Tentunya jamaah karena sudah membayar setoran awal sebesar 25 juta yang saat ini kurang lebih sudah 12 tahun jamaah haji yang antri berangkat tahun ini besaran BP-nya 58 juta kurang lebih tadi saya sampaikan sudah membayar setoran awal 25 juta sehingga kurang 33.562.002 rupiah. Ini tentunya secara besaran rata-rata dan ini sudah dihitung secara detail dan rigid sekali mulai dalam negeri sampai ke tanah suci dan itu memang pekerjaan yang tidak ringan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Betul. Yang harus kita apresiasi dengan Iya, sebaik-baiknya. betul sekali Bapak Kasih. Berarti untuk masyarakat yang ingin mendaftar masih tetap sama ya Pak? Untuk biayanya tetap 25 juta ya Pak? Untuk setoran awalnya yang ditampung untuk mendapatkan satu porsi haji mungkin seperti itu. Insya Allah sesuai aturan masih 25 juta untuk setoran awalnya. Alhamdulillah. Dan perlu diketahui karena besaran animo masyarakat tentang mendaftar ini sekarang antriannya kalau mendaftar hari ini Jumat 26 Januari 2024 maka antriannya sampai kurang lebih 31. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mungkin selain pendaftaran ada juga pembatalan dan pelimpahan porsi ya Bapak. Atau kita mungkin di podcast selanjutnya mungkin kita akan membahas terkait dengan pembatalan maupun pelimpahan porsi ya Bapak. Untuk saat ini kita mungkin membahas pendaftaran aja dulu, atau kalau sahabat Sukma Hati yang ingin mengetahui lebih lanjut syarat-syarat apa saja yang ada di layanan seksi haji mungkin bisa rawuh datang di kantor kami di Kementerian Agama Kabupaten Magelang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Mungkin seperti itu ya Bapak. Ada lagi Bapak Kasih yang ingin disampaikan terkait dengan layanan haji di tahun 2024 ini? Terima kasih. Ini memang karena perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, khususnya setelah era pandemik ini, kita didorong untuk bekerja secara atau menggunakan teknologi. Betul.
Dan saat ini yang sedang kita layanan dan kita persiapkan untuk jamaah haji tahun 2024 nanti, yaitu jamaah haji di dalam memperoleh visa itu sekarang sudah tidak secara manual, tapi sudah ada aplikasi yang namanya Saudi Visa View. Seseorang harus jamaah haji harus mengupload foto paspor, foto wajah, dan rekam biometri sidik jarinya lewat Saudi Visa View. Layanan baru ya Bapak? Layanan baru, ini sangat memudahkan bagi jamaah haji, dan insya Allah ini koneksi dengan Kedutaan Arab Saudi, bahkan nanti di gates penerimaan itu akan lebih memudahkan dan memperlancar jamaah itu sendiri. Baik. Mungkin sebelum kita akhiri acara podcast kali ini, Bapak kasih ada closing statement sedikit saja untuk sahabat Sukma Hati. Pada kesempatan ini, ya karena saya sampaikan tadi bahwa yang namanya haji itu ibaratnya sebuah wanita cantik yang sedang mekar, yang banyak diminati dan dikagumi oleh masyarakat, khususnya umat Islam yang kan ini perlu saya sedikit Mbak ya. Mie goreng bercampur bihun. Wah, cakep itu. Untuk sarapan para serdadu. Cakep. Setelah menabung sekian tahun, tawaf sa'i sahdu merindu. Ini artinya kita memberi motivasi kepada semua orang, khususnya umat muslim yang sudah tergerak atau sudah berupaya untuk menabung untuk melaksanakan ibadah haji, untuk mendaftarkan haji, maka segerakanlah mumpung ada kesempatan dan mumpung ada waktu, sehingga apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi tujuan ibadah bisa tercapai dan terlaksana. Baik. Saya kira itu Mbak Ambar. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak Kasih PHU atas closing statement-nya, dan terima kasih juga Bapak atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi narasumber podcast kali ini. Terima kasih. Moga salam sehat semua, sahabat Sukma Hati. Salam sehat. Sahabat Sukma Hati, saksikanlah kami di Kemenak Menyapa maupun Ngobras di layanan podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Jangan lupa follow dan subscribe kami di akun YouTube kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Baik, sebelum saya dan Bapak Kasih PHU undur diri, saya juga punya pantun nih Pak. Ibu hajah pergi haji, pulang-pulang bawa bingkisan. Kami akhiri podcast kali ini. Semoga selalu berkesan. Saya Tinambar Astianis selaku host pada hari ini, dan narasumber kali ini Bapak Hamim Setiawan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.